Kabar terbaru naturalisasi Jairo Riedewald, kapan bisa bela timnas Indonesia? Jairo saat ini bermain untuk tim asal Belgia Royal Antwerp dan bermain sebagai gelandang bertahan. Kehadirannya akan menambah kedalaman di sektor tengah skuad Garuda yang saat ini. Posisi tersebut biasanya ditempati oleh Ivar Jenner dan Tom Haye yang selalu menjadi andalan. Anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa saat ini mereka masih mengumpulkan dokumen Jairo Riedewald. Hal ini akan dilakukan dengan cepat karena waktu yang ada tidak banyak. PSSI terus mengupayakan langkah terbaik agar masalah ini bisa teratasi dengan baik. Dokumen menjadi masalah yang ada saat ini karena hal tersebut membutuhkan waktu. Menurutnya dari sisi pemerintah semuanya sudah siap memberikan dukungan terkait pemain keturunan. Mereka memiliki komitmen tinggi membantu timnas Indonesia mendapatkan pemain-pemain terbaik. Proses kelengkapan administrasi nanti membutuhkan persetujuan pengadilan. Ini yang terkadang membutuhkan waktu meski mereka sudah mengusahakan dengan maksimal. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa pemain tersebut memiliki darah Indonesia dan eligible menurut FIFA. Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah, satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace, datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih, Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Diketahui, Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya, nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden, ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Kabar baik, PSSI resmi umumkan naturalisasi 2 striker grade A. Kabar mengenai proses naturalisasi beberapa pemain keturunan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah oleh Romani, penyerang FC Utrecht yang dirukan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun oleh Romani masih mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima pinangan PSSI, kabar terbaru menunjukkan bahwa proses naturalisasi ini berada di jalur yang tepat. Selain oleh Romani, nama Daan Rots juga mencuat sebagai salah satu kandidat naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun yang kini bermain di FC Twente ini disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dan sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini semakin diperkuat dengan interaksi di media sosial antara Daan Rots dan Vardy Bachdim yang dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam membawa pemain diaspora ke Indonesia. Proses naturalisasi pemain diaspora menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia ini diharapkan mampu menutup kekurangan yang ada di dalam skuad Garuda. Erick Thohir dan PSSI sangat serius dalam proyek ini karena melihat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas agar mampu bersaing di level internasional. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Misalnya, kasus Maarten Paes. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh PSSI, termasuk dorongan dari Erick Thohir untuk memprioritaskan pemain timnas Indonesia di Liga 1.
Diharapkan sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di level internasional. Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Kariernya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan terakhir di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saine Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga Alvin Verdong. Mungkinkan itu sebagai pertanda Daan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi, patut ditunggu perkembangannya. Ingin naturalisasi striker Bayern Munchen, PSSI akan bersaing dengan negara peringkat 85 dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia harus siap bersaing dengan tim peringkat ke-85 dunia jika ingin menaturalisasi penyerang Bayern Munchen, yakni David Jonathans. Nama David Jonathans kembali mencuat belakangan ini seiring kebutuhan timnas Indonesia akan penyerang baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beredar kabar bahwa pilihan utama untuk sektor depan jatuh ke penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ole Roemeny. Salah satunya adalah penyerang Bayern Munchen, David Jonathans. Penyerang berusia 20 tahun itu sempat menjadi buah bibir jelang Piala Dunia U20 lalu di kalangan pecinta sepak bola tanah air karena punya darah keturunan Indonesia. Meski punya darah keturunan Indonesia, PSSI tak akan mudah menaturalisasinya begitu saja. Apalagi diketahui David Jonathans lebih memilih negara peringkat ke-85 dunia, yakni Luxembourg. Karena memegang paspor Luxembourg, David Jonathans pun memilih membela negara kecil tersebut ketimbang bermain untuk Belanda dan Indonesia. Diketahui pemain yang bisa bermain sebagai winger kiri dan winger kanan ini telah bermain untuk di tim kelompok umur Luxembourg sejak U15 hingga U21. Kini ia pun telah berhasil menembus tim senior Luxembourg dan mencatatkan 3 penampilan sejak debutnya pada Juni 2023 lalu. Karena telah tampil bagi Luxembourg di tim junior hingga senior, tentu sulit bagi PSSI membujuk atau menaturalisasi David Jonathans untuk bermain bagi timnas Indonesia. Alhasil bisa dikatakan pintu bagi David Jonathans membela tim merah putih sudah tertutup, meski dirinya kini tak jadi pilihan utama di tim senior Luxembourg. Sekadar tambahan, David Jonathans memiliki karier yang cemerlang di usia muda. Pada tahun 2020 lalu, ia dipinang oleh Bayern Munich U17. Hingga kini David Jonathans masih bermain di tim muda Bayern Munich yang berlaga di kasta keempat sepak bola Jerman.
David Jonathan sudah tampil reguler bagi Bayern 2 dengan mencatatkan 26 penampilan dan mencetak 2 gol serta 3 assist.